teman-teman, terima kasih atas kedatangannya Pak Rosulio, Pak Mika Jinaga, Pak Sumeno, dan lain-lain. Yang kita sekarang sedang melaksanakan tugas sejarah kita sebagai warga negara yang menginginkan bentuk transparansi atas dokumentasi atau riwayat pendidikan dari pejabat, apalagi pejabat setingkat RI 2 ya. Nah, di sini ya, kita pada hari ini tidak berhasil untuk menjumpai Pak Eko Susanto yang merupakan sekretaris dari Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah yang pada hari Jumat lalu, minggu lalu telah berjanji pada kita untuk berjumpa dan berdiskusi dan bahkan menghadirkan Dr. Sutanto SHMA yang menandatangani surat penyetaraan dari Saudara Gibran, yaitu UTS Inserts disetarakan yang merupakan bimbel atau kursus singkat dengan durasi 6 bulan sampai 1 tahun dan disetarakan oleh Dirjen Dikdasmen saat itu tahun 2019 menjadi setingkat SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Oleh karena itu sebenarnya pertemuan hari ini tuh kami bermaksud baik ya, sangat baik untuk berdiskusi agar publik yang tidak pernah atau tidak bisa datang ke Jakarta juga mendapatkan pemahaman dari hal ini. Ya, kami ingin mendapatkan penjelasan bagaimana anatomi dari silabus, terus kurikulum maupun learning outcomes itu kok bisa dipadankan dan disetarakan antara foundation studies seperti UTS Inserts itu disetarakan dengan SMK yang saat ini sudah menjadi diskursus publik. Oleh karena itu kami sayangkan ya ketiadaan penempatan janji tadi itu. Oleh karena itu kami hari Senin ya akan datang lagi hari Selasa tanggal 23 September 2005 ya, teman-teman datang aja, kita akan bersilaturahmi ke Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Abdul Muti, agar memerintahkan jajarannya untuk menjelaskan ini kepada publik, karena ini juga menjadi pertanyaan publik baik orang Indonesia di dalam negeri maupun di luar negeri, gitu ya. Oleh karena itu, terima kasih teman-teman yang mendampingi Pak Ron dan lainnya. Kita harus tetap semangat, kita menjalankan tugas sejarah kita untuk memperjuangkan transparansi demi Indonesia yang lebih baik. Oke. Ya. Baik. Jadi hari ini teman-teman semua, ini sebuah langkah kecil ya, sebuah langkah kecil untuk satu gerakan yang besar. Karena apa yang kami lakukan di sini adalah bukan ini terakhir, tapi ini adalah start, di mana disinilah di kantor inilah pernah keluar satu surat di tahun 2019 yang menyatakan pendidikan yang katanya Gibran Raka Buming Raka itu adalah lulus dari UTS Inserts, dan bahkan dalam situs Kementerian Sekretariat Negara ya, yang sampai sekarang masih ada dan bisa diakses ya. Di situ ditulis UTS itu bahkan dikesankan, UTS itu adalah S2, dikesankan ya, karena di sini ada pendidikan dulu, jadi di Ocepa Secondary School itu SMA, kemudian 2004 sampai 2007 itu di Management Development Institute of Singapore ya, kemudian setelah itu baru UTS. Nah ini kan salah besar, masa ada sebuah institusi negara salah dan diawali dari kantor ini, gitu loh. Kantor inilah yang kemudian menyetarakan atau mengeluarkan sebuah surat di tahun 2019, padahal surat itu hanya menyetarakan sebuah surat tahun 2006 yang keluar dari sebuah lembaga pendidikan, yaitu sebenarnya adalah sebuah seperti kursus ya, atau pathway atau katakanlah bimbingan atau matrikulasi sebelum masuk ke perguruan tinggi. Ini juga aneh, kenapa kantor pendidikan di Indonesia ya, yang juga mengatur semua syarat pendidikan, kalau Anda mencari sekolah, kemudian mencari syarat-syarat pendidikan, itu berani mengeluarkan satu surat yang tadi benar sekali kata Bang Desmond, itu aneh sekali, gak ada hubungannya. Sebuah pendidikan yang 6 bulan dan itu pathway untuk masuk perguruan tinggi, katakan bimbel atau bimbingan belajar, disetarakan dengan sekolah menengah kejuruan. Dan orang juga harus tahu bahwa namanya sekolah menengah kejuruan itu, mohon maaf, itu juga tidak bebas memilih perguruan tingginya, beda dengan SMA. Kalau SMA dia bisa kemana-mana, kalau SMK itu namanya sekolah vokasi. Sekolah vokasi itu lebih diarahkan kepada langsung bekerja, bukan masuk perguruan tinggi lagi. Nah, jadi karena kami sudah mengatakan
ini terlalu kejam, tapi ya memang itulah ditipu oleh orang namanya Pak Eko Sutanto ya, yang pada hari Jumat yang lalu sudah berjanji kepada Pak Michael juga, kemudian Pak Resman juga, dan saya hari ini datang ternyata malah hanya mengutus Humas. Kita kemudian tidak mau berhadapan dengan Humas karena apa, kasihan dia juga gitu, bukan bidangnya juga. Maka kita langsung meminta pada otoritas tertinggi di kantor ini, yaitu kepada menterinya ya, yaitu Pak Abdul Muti, untuk kemudian insya Allah beliau mendengar dan ini akan kita siarkan langsung ya nanti selepas dari sini, agar supaya kalau besok ternyata hari Selasa tanggal 23 September 2025 ternyata ada sesuatu yang lain atau katakanlah kami diterima dengan cara seperti tadi, ya berarti ada sesuatu yang ini yang harus kita langkah lagi dengan sesuatu yang lebih tajam. Saya kira tambahan saya cuma itu ya, terima kasih. Mungkin tambahan Pak Edi dulu atau langsung dari Sri Kandi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak apa-apa, biar keras. Oke. Jadi sekali lagi besok kita akan kesini untuk bersilaturahmi, bukan aksi silaturahmi kita. Bersilaturahmi aja kepada Bapak Abdul Muti. Ya terus. Kepada jam 10 ya, Bang ya. Jam 10 kita semua di sini. Ayo, kami di sini, saya sebagai wakil dari Makna mungkin ya. Saya hanya ingin tahu siapa kualitas dari pemimpin kita. Jangan sampai masa depan negara kita yang kayak ini ya, yang kemudian terkait juga kepada masa depan anak cucu kita nanti, itu nanti akan menjadi tidak ada artinya kalau dipimpin oleh seseorang yang tidak jelas. Jadi besok adalah awal dari semuanya. Kita akan lihat apakah negara ini masih mempunyai integritas yang tinggi dan masih sayang kepada negara ini. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, saya. Pas. Oh, Michael ngomong ke sana. Nih, mic-nya aku pulang dulu. Bentar. Oke. Banyak Banyak banget nih mic-nya. Oke. Kalau dari saya singkat padat jelas saja. Saya juga salah satu dari banyak ratusan mahasiswa Indonesia yang dulu mengikuti program semacam UTS InSearch. Tentunya di kampus saya yang berbeda, saya bukan di UTS, tetapi banyak sekali dari kita yang mengikuti program yang serupa. Dan kita sama-sama tahu program tersebut tidak sampai 3 tahun, seperti yang dikatakan oleh Sekretariat Negara tuh. Atau di KPU. Program ini kalau dilakukan sampai 3 tahun, dijalani sampai 3 tahun, kalau di kampus saya dulu sih jamin DO. 2 kali tidak naik kelas ya DO. Karena itu adalah program untuk menjembatanin aja. Jadi misalkan kita SMA kelas 3, 1 tahun dijembatani dengan itu, maka boleh masuk ke kampus tersebut. Dan bagaimanapun cara kita membolak-balik riwayat tersebut, mau dia Singapura dulu baru Sydney, baru Singapura lagi, mau Singapura Sydney, itu nggak ada yang nyambung dengan InSearch. Ya. InSearch ini seharusnya setelah dari InSearch dia ke UTS dan mendapat ijazah UTS, makanya dia bisa 3 tahun. Saya dulu juga ikut serupa dan saya tantang sekarang siapapun yang pernah di UTS, ngakunya ngajar kayak, ngakunya pernah belajar di situ kayak, ayo jelaskan ke saya. Kita debat terbuka. Saya jelaskan apa yang saya tahu tentang pendidikan Inggris. Itu kan Bradford Inggris juga ya. Jadi itu dia memakai sistem Inggris. Jadi saya tahu betul. Saya tantang siapa yang berani berdebat dengan saya tentang sistem pendidikan dan kuliah di Inggris. Ayo, datang ke Setana atau datang kemana saja. Tapi terbuka. Bahkan ditonton publik 1000 orang pun nggak apa-apa. Datangkan Termulmul 500, saya datangkan Rakyat Waras 500 untuk menonton kita berdebat. Dan yang kedua, saya kecewa sekali dengan Bapak Eko Sutanto, bahwa beliau sudah berjanji pada seorang akademisi dan seorang jurnalis pada hari Jumat lalu bahwa beliau sudah terang-terangan, di video saya juga ada, terang-terangan menyatakan bahwa ada satu tim yang dulu melaksanakan ini dan Pak Sutanto yang menandatangani surat itu pun masih ada di sini. Beliau terang-terangan berjanji ke kami bahwa hari Senin jam 1 siang akan mempertemukan kami dengan orang-orang itu. Sebenarnya Pak Eko ini nggak ada hubungannya, hanya mempertemukan, hanya menjembatani lagi.
itu pun dia tidak bisa lakukan dengan integritas. Jadi kalau omongannya tidak bisa dipegang, integritasnya tidak ada, sudahlah Pak, mungkin Bapak tidak cocok jadi pejabat publik. Menurut saya begitu. Satu tambahnya sedikit Pak. Hari-hari ini beredar yang katanya pakar pendidikan luar negeri namanya Bu Inalim. Ya, saya tantang besok kalau Bu Inalim kan ada di Indonesia, datang ke sini sekali ya besok ya. Jangan hanya ngomong idealnya. Idealnya betul yang Ayo, Ibu bilang, datang. tapi faktanya Gibran itu tidak begitu. Bukan hanya idealnya, kita butuh faktanya. Ibu Inalim silakan datang ke sini, jangan hanya mengumbar di antara podcast termul itu. Ya, besok jam 10 hari Selasa tanggal 23 September. Itu aja. Buktikan. Mary. Dari Mama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar aja, saya pernah cek di Wikipedia bahwa Gibran itu pernah punya titel BSC. Saya punya screenshotnya dan sudah saya taruh juga di TikTok. Jadi Kalau artinya, BSC mungkin dia masih mengakui BSC-nya. iya artinya gini Bang. Yang aneh dia pernah punya titel juga Beko. Ini Wikipedia juga. Jadi titelnya itu apa gitu? Iya. Mungkin Jadi detailnya B29 kali. Jadi artinya begini, kok kita memelihara informasi sebegitu rusaknya gitu. Sehingga ketika kasus ini mencuat sekarang, semua pejabat tidak ada pakai titel satupun. Karena saya sering bikin surat, biasanya saya mau cari titel itu di situ. Ya. Waktu itu dapat Gibran BC, sekarang sudah nggak ada. Ya, satu. Kedua, setelah kita baca dari yang merah tadi, ternyata kalau kita lihat bahwa itu dua-duanya itu SMA, berarti Gibran itu SMA-nya 5 tahun, betul nggak? Iya. Saya tanya, Mak, kalau anak kita SMA 5 tahun, itu artinya apa? Bukan jadi yang Artinya dua, kalau nggak bermasalah goblok. Ya kan? Kalau nggak ada narkoboy goblok, itu aja. Nah, kalau memang tidak, ya jelasin lah yang mana yang benar. Masa jatuhnya dia sarjana dulu baru SMA? Lah iya, ini sarjana dulu baru SMA. Iya, nggak masuk akal. Jadi kalau memang ada yang merekayasa ini, tolong diperjelas kepada seluruh rakyat Indonesia supaya kita bukan berarti kita mendukung dia ya. Artinya paling tidak kita sedikit dapat kewarasan informasi dalam hal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.